keselamatan Ia berikan, agar ku tak binasa. Kitab ajaib firman-Nya, kebenaran yang bakal. 我们有请拿丹牧师。 Kepada Pendeta Nathan kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memasuki tahun yang baru ini, mari kita rindu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajar dan menuntun kita untuk melangkah di tahun yang baru. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya kebenaran-Mu menuntun dan mengajar kami untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami rindu sebagai orang Tionghoa yang merayakan Imlek pada tahun ini, biarlah kami memulainya di dalam Tuhan, memulainya di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tahu siapakah yang menjadi pengharapan kami yang sejati itu. Biarlah kebenaran firman boleh berbicara dengan jelas dalam hidup kami. Berikan kami hati yang rindu untuk mendengarkannya, hati yang mau taat untuk melakukannya, dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memenuhi setiap kami, supaya kami diajar dan mengerti akan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Saudara kita membuka satu bagian firman Tuhan sesuai dengan tema kita Tahun Baru, Harapan Baru. Mari kita membuka Mazmur 71 ayat 1 sampai 9. Mazmur 71 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Mari kita baca bersama-sama ayat kelima. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu dan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Setiap kali kita menyambut tahun baru sangat berkaitan dengan harapan baru. Ya, karena manusia diberikan hati yang demikian. Kita diciptakan dengan hati yang demikian. Ada kebaruan yang kita rindukan, ada kemajuan yang kita inginkan. Saudara, keinginan dan harapan inilah yang sering menjadi sesuatu yang ada dalam diri kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang begitu-begitu saja. Ya, menjadi orang yang statis di dalam kehidupan ini. Kita ada sesuatu kebaruan di dalam hidup kita. Demikian pula ketika kita berbicara tentang tahun baru Imlek. Ya, bagi saudara, tahun baru Imlek sesungguhnya juga mengandung harapan-harapan baru. Bagi saudara bisa melihatnya dengan suasana-suasana yang merah. Ya, suasana merah atau dinominasi oleh warna merah di sekeliling kita. Warna merah saja sudah mengandung harapan. Ya, seperti musim semi yang membawa harapan baru bagi kehidupan. Ya. Kemudian kita tahu juga dalam tradisi dan mitos-mitos orang Tionghoa ada kertas-kertas merah yang ditempelkan. Ya, ada berisikan pantun tulisan tentang kekayaan yang terus mengalir. Ya, Chayan Huangjing, misalnya Fukui Mangtang, tentang penuh dengan mewah dan mulia, atau dengan Pupu Kausen, terus dan terus menanjak. Harapan baru sering disimbolkan juga dengan makanan, saudara. Ya, kue keranjang, ya, kue-kue yang terbuat dari
beras ya, melambangkan tentang kemakmuran, semangka merah tentang keberuntungan, ikan tentang sesuatu yang berlebih, jeruk tentang kemewahan dan lain sebagainya. Saudara, khususnya niankau ya, niankau itu selaras dengan nian, artinya tahun-tahun kausen ya, selalu menanjak niankau sehingga disebut demikian ya saudara. Bapak saudara terkasih dalam Tuhan, termasuk juga pakai pakaian baru di tahun baru Imlek, mendandakan ada satu harapan baru di tahun Imlek ini ya, sehingga pakai pakaian baru kemudian saling mengucapkan kongsi satu sama yang lainnya. Nah, saudara, harapan ini juga terungkap di dalam ucapan di antara kita bahwa kita rindu harapan baru, ada sesuatu yang baru di tahun yang akan kita lalui. Kita berharap di tahun baru itu ada semangat baru, ada relasi yang baru, ada sudut pandang hidup yang baru, maupun kadangkala kita juga menitik beratkan hal-hal yang bersifat materi ya, harapan baru yang bersifat materi. Misalnya, tahun ini saya akan dapat rumah baru ya, saya akan membuka usaha baru, saya mau beli mobil baru, saya ingin dapatkan pasangan, saya ingin kesehatan yang lebih baik. Apa yang Bapak Saudara harapkan di tahun ini? Apa yang kita harapkan di tahun ini? Saudara, tidak dapat kita pungkiri, seringkali kita menitik beratkan pada hal-hal demikian bukan sebagai satu harapan baru di tahun yang baru. Memang sah-sah saja kita menaruh hal-hal yang bersifat materi di tahun yang baru. Akan tetapi saudara, kita ingat, bila tradisi Tionghoa, ya seperti apa yang saya sebutkan tadi, ya, bila dulu datangnya musim semi hanya berarti pengharapan baru untuk kehidupan material yang lebih baik, maka sekarang kita yang ada di dalam Tuhan, harapan yang bersifat materi bukan utama lagi sesungguhnya, atau satu-satunya yang menjadi pengejaran kita, fokus hidup kita untuk hal itu. Tetapi tahun yang baru, mari kita mengisinya dengan nilai dan arti yang baik untuk menggapai kehidupan yang bersifat kekal, yaitu pengharapan yang kekal itu. Jadi bukan pengharapan yang bersifat sementara, bukan menaruh harapan itu pada hal-hal yang materi yang bersifat sementara. Betapa menyedihkan jika kita menaruh harapan kita, harapan baru itu pada hal-hal yang bersifat materi itu. Pada kenyataannya kita tahu dimensi pengharapan itu bukan terletak pada hal-hal yang material saja. Para saudara, betapa banyak orang menaruh harapannya pada jabatannya. Ketika dia menjabat memang punya kuasa, tapi ketika tidak menjabat tidak ada apa-apa lagi. Harapannya ditumpukan pada uangnya, harta kekayaannya. Ketika banyak uang memang terasa bisa berbuat banyak hal. Pada kekuasaannya, pada segala kelebihannya, kemampuannya memang bisa melakukan banyak hal. Akan tetapi ketika menaruh pengharapan pada hal-hal yang materi itu, apakah sesungguhnya memberikan jalan keluar yang terbaik? Menaruh pada hal-hal yang bersifat sementara itu, apakah itu sesuatu yang memberikan jaminan yang pasti? Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dimensi pengharapan itu bukan hanya bersifat materi saja. Ya, bukankah banyak orang saat ini takut untuk berharap? Kenapa? Karena apa? Karena yang diharapkan tidak pernah terjadi. Bagaimana bisa berharap lagi? Bukankah pengharapan juga adalah tentang alasan kita bertahan di tengah kesulitan, tekanan hidup, bahkan kita menanggung penderitaan, kita perlu pengharapan. Jadi pengharapan bukan hanya bicara tentang hal materi, ada dimensi lain yang lebih luas kita lihat. Betapa banyak orang bisa bertahan di tengah tekanan hidup, di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, sakit, penyakit. Mereka bisa bertahan karena apa? Karena ada pengharapan. Dan kita tahu semua itu bukan berasal dari diri kita. Semua itu bukan berasal dari diri kita dan apa yang ada pada diri kita. Kita butuh sumber pengharapan yang pasti dan kekal itu. Harapan baru di tahun yang baru bukanlah dihabiskan untuk menaruh pada hal-hal yang bersifat materi. Akan tetapi bagaimana kita dapat menemukan sumber kekuatan untuk bertahan di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Saudara, sekali lagi mari kita melihat ini. Kita tidak menghabiskan harapan kita pada hal-hal yang sementara, yang rapuh itu.
Tetapi bagaimana kita dapat menemukan sumber kekuatan bertahan di tengah ketidakpastian. Ketika kita membaca Mazmur 71, kita menemukan bagaimana pemazmur meletakkan pengharapannya yang pasti itu, yang kekal itu di dalam Tuhan. Saudara, mari saya ingin mengajak kita melihat harapan baru itu bukan tentang apa, tetapi tentang siapa. Harapan baru kita bukan tentang apa, ya, tetapi tentang siapa. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Kita tahu Daud adalah seorang tokoh besar di Israel, sangat dihormati di Israel. Dia nenek moyang yang sering disebut namanya Daud, nenek moyang orang Israel, raja kedua Israel. Dan diperkirakan Mazmur 71 ini ditulis di masa tuanya. Ketika kita bicara tentang masa tua Daud, tentu adalah satu masa yang syarat dengan banyaknya pengalaman-pengalaman hidupnya. Kita temukan dalam nada-nada Mazmur ini, Daud menuturkan bagaimana dia merasa masa mencekam dalam hidupnya. Masa-masa yang sangat sulit dalam hidupnya, tetapi Daud katakan ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapannya. Kita melihat beberapa sebutan seperti gunung batu, kubu pertahanan, bukit batuku, tempat perlindungan. Saudara, kata-kata itu disebutkan bermakna tentang apa? Tentang tempat berlindung, tempat untuk bertahan, tempat untuk melepaskan diri atau keluputan diri. Dan kita tahu istilah-istilah itu adalah konteks tentang pertahanan, tentang perlindungan dalam peperangan yang disebutkan oleh Daud. Memang sebagian besar waktu Daud itu dihabiskan dengan berperang, ya. Bahkan dalam Mazmur ini dilatar belakangi kisah Daud yang sedang dikejar-kejar oleh Absalom. Absalom itu siapa, saudara? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri yang mengkhianati orang tuanya, yaitu Daud, mengejar Daud. Namun kita tahu apa yang disaksikan oleh Daud. Kita tahu apa yang Daud ceritakan bagi kita, apa yang Daud nyatakan bagi kita. Ia tidak menaruh harapnya pada alat-alat perangnya. Daud tidak menaruh harapnya pada kemampuannya untuk berperang, skillnya, tidak. Kekuatan perangnya, kekuatan pasukannya, tidak. Ataupun strategi perangnya, tidak. Memang hal itu dibutuhkan, tetapi bukan yang utama. Di sini kita bisa melihat bahwa harapan baru itu bukan tentang apa, tetapi tentang siapa. Ayat 5 sangat jelas Daud mengungkapkan kepada kita. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Saudara, ayat 5 ini sangat jelas, sangat literal, sangat direct untuk membawa kita melihat. Daud berkata, Tuhan Engkaulah harapanku, kepercayaanku sejak masa mudaku. Saudara, tidak cukup hanya itu, saudara. Kalau kita membaca di ayat selanjutnya, ayat 6 dan seterusnya, kita bisa temukan bagaimana Daud memperlihatkan. Dia sadar betul, dia sungguh berharap kepada Tuhan. Dia katakan, sejak dalam masa kandungan, Engkau mengeluarkan aku dari perut ibunya. Ya. Kemudian dia katakan, ia sudah bertopang pada Tuhan. Kemudian disebutkan masa mudanya. Dan kita lihat di ayat 9, dia sebutkan tentang masa tuanya yang tampaknya mengerikan itu. Dia mohon, Tuhan jangan tinggalkan aku di masa mudaku, di masa tuaku. Tetapi kita ingat, ayat 5 ini satu acuan yang kuat bagi Daud. Dia berkata, Tuhan Engkaulah harapanku, Engkaulah harapanku. Saudara, nada-nada Mazmur ini jelas menunjukkan bahwa pemazmur mengakui keterbatasan yang dimilikinya. Dia sebagai makhluk yang terbatas, tetapi dia menekankan harapan yang bisa dijadikan tumpuannya agar menjadikan kehidupannya dengan baik, yaitu Tuhan yang merupakan harapan yang pasti. Saudara, hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Yeremia pasal 17 ayat 7. Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Kalau kita melihat konteks ayat ini, Yeremia pada saat itu menegur bangsa Israel yang mengandalkan siapa? Dirinya sendiri. Yang mengandalkan kekuatan kuda-kuda daripada Mesir. Tetapi Yeremia menegur keras dan mengingatkan bangsa Israel
Yeremia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana pengalaman kita selama ini? Kepada apa kita menaruh harapan? Pada kebendaan, material, kemampuan, ataupun kelebihan kita? Saudara, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan tak dapat kita pungkiri seringkali itu yang menjadi andalan kita, harapan kita. Tapi ingatlah, harapan-harapan demikian itu adalah kesementaraan. Firman Tuhan telah mengingatkan kita untuk menaruh harapan itu pada Tuhan. Melalui tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya luar biasa. Hidupnya telah membuktikan bahwa hanya Tuhan harapan mereka. Hanya Tuhan harapan yang pasti dan sejati bagi mereka. Mereka sudah menyaksikannya bagi Tuhan. Terlebih kita melihat daripada Daud. Sebab itu saudara, Tuhan itu adalah sumber pengharapan kita. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Jangan kita mencari harapan baru di luar Tuhan. Dialah Tuhan yang menjadi harapan yang terus baru. Dialah Tuhan yang menjadi harapan yang terus baru di dalam hidup kita. Saudara, kadangkala apa itu yang menjadi harapan kita. Kita tahu apa yang menjadi harapan kita itu bukan memberikan kita solusi. Tidak selamanya memberikan kita solusi. Justru kadang-kadang memberikan kita masalah yang baru. Ketika kita berharap pada apa. Memang pada realitasnya, jika kita menaruh harapan pada siapa, Tuhan, terkadang harus melalui proses. Dan tampaknya tidak sesuai dengan yang kita imani. Namun kita tahu, firman Tuhan memberikan kita satu kejelasan dan kepastian. Pada akhirnya, setiap orang percaya yang berharap pada Tuhan akan menuju pada kemenangan. Akan menuju pada kemenangan dan kekuatan. Saudara, mungkin kita berharap, saya banyak berdoa sama Tuhan, hidup saya kok nggak makin beres, justru makin susah hidup saya. Saya coba berharap pada siapa, tetapi kalau saya berharap pada apa, kayaknya langsung memberikan solusi. Saya berdoa untuk sakit saya, bukannya makin sembuh, makin sakit ini, sakit itu. Saya sudah berharap pada Tuhan. Saudara, ingatlah semua itu adalah proses. Usaha saya, ketika saya meletakkan usaha saya berdoa pada Tuhan justru bukan semakin baik. Tetapi kalau saya mencari harapan pada hal yang lain, mungkin akan langsung memberikan saya solusi. Saudara, ingatlah, harapan pada siapa itu butuh proses. Dan pada akhirnya adalah kemenangan dan kekuatan bagi kita. Sedangkan berharap pada apa, itu belum tentu. Kelihatannya memberikan solusi di depan mata kita. Tapi jauh ke dalam, jauh ke depan, justru memberikan masalah bagi kita. Sebab itu, saudara, pada awal tahun ini, berharaplah kepada Tuhan. Berharap, lebih lagi berharap kepada Tuhan. Harapan baru itu bukan tentang apa. Kalau kita bicara tentang apa itu tentang apa yang diciptakan Tuhan, apa yang diberikan Tuhan, apa yang dianugerahkan Tuhan, itu apa. Tapi jika kita berharap tentang siapa, itu kita bicara tentang yang menjadi sumber kita, yaitu Allah sendiri, Tuhan kita. Mari kita menemukan harapan baru dalam Tuhan yang selalu menganugerahkan kepada kita hal-hal yang baru. Khususnya menghadapi tahun baru ini. Mari nikmati proses demi proses di dalam harapan yang baru dalam Tuhan. Mari kita lebih berharap pada Tuhan di tahun ini. Ada kalanya memang di dalam kelemahan kita lebih menaruh harap itu pada diri kita yang mampu. Kepada sesama kita yang mungkin bisa tolong kita. Atau apa yang ada pada diri kita, kebendaan, material yang ada pada diri kita. Daripada kita berharap kepada Tuhan. Saudara, biar firman Tuhan di awal tahun ini mengingatkan kepada kita. Kembali berharap kepada Tuhan. Kalau selama ini kita sudah jauh berharap pada hal-hal yang lain, kita lupa sama Tuhan, kembalilah di tahun ini. Memang engkau mengalami proses, kita mengalami proses ketika berharap pada Tuhan. Tetapi janji Tuhan adalah kemenangan dan kekuatan. Yang kedua, harapan baru adalah bicara tentang bukan hanya seketika, namun senantiasa. Bukan hanya sesaat,
namun senantiasa. Perhatikan Bapak Saudara, dalam Mazmur Daud ini terkesan Daud itu menyebutkan masa-masa hidupnya. Seperti di ayat 6. Ayat 6 disebutkan ada satu masa di mana Daud mengatakan, dia ada di dalam kandungan. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Ya, engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Saudara, ketika Daud bicara hal ini, saya yakin kita juga nggak tahu tentang masa kita dalam kandungan ibu kita. Ketika kita sedang dikandung ibu kita dalam rahimnya, kita tidak tahu masa itu. Masa yang tidak diketahui. Tapi Daud berkata, dia sudah bertopang pada Tuhan. Dia sudah berharap pada Tuhan. Kemudian kita lihat, ketika Paulus bicara tentang kota perlindungan, ya, bukit batu, tempat perlindungan, gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan dan sebagainya, itu tentang kisah perangnya. Kisah perangnya itu mengingatkan kita kepada masa mudanya Daud. Masa mudanya Daud. Kemudian jelas sekali di ayat 9, ya, Daud mengatakan tentang masa tuanya. Ya, tentang masa tuanya, dia sedang menghadapi satu bahaya seakan-akan. Ada kerentaan yang dihadapi, sehingga dia katakan, jangan tinggalkan aku apabila kekuatanku habis. Saudara, masa tua memang masa yang mungkin menakutkan bagi sebagian orang. Masa yang merasa saya tidak bisa buat apa-apa lagi. Saya hanya berharap pada anak cucu. Saya berharap pada menantu. Saudara, kayaknya kekuatannya nggak ada lagi. Itu dihadapi oleh Daud. Saudara, kita melihat, ya, masa demi masa yang dikatakan oleh Daud memperlihatkan kepada kita, dia berharap kepada Tuhan. Perhatikan di ayat 17 sampai 18. Ayat 17-18 Daud mengatakan demikian, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kekuasaanmu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Perhatikan saudara, Daud menyebut tentang masa kecilnya sampai masa tuanya, sampai masa putih rambutnya. Dia tetap berharap kepada Tuhan, jangan tinggalkan aku. Artinya apa? Artinya Daud menyatakan imannya, tempat sandarannya. Dia tahu kepada siapa ia berharap, ialah Tuhan. Bukan hanya itu saja, Pak Saudara. Dia tahu di setiap fase-fase kehidupannya, sejak kecil, sejak dalam kandungan, sampai masa tuanya, di sepanjang hidupnya, nyata sungguh dia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Saudara, perhatikan ayat 14, itu eksplisit sekali bagaimana Daud mengatakan tentang pengharapannya. Ayat 14 Daud katakan, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepada Allah. Saudara, kata senantiasa ini di terjemahan Alkitab lain mengatakan selalu, ya, diterjemahkan terus mengharapkan, ya, dalam bahasa Inggrisnya I will hope continually. Saudara, terus dan terus mengharapkan. Bukan hanya sesaat, tapi selalu, senantiasa. Ketika Daud mengatakan hal ini bukan sekedar komitmen Daud, tetapi sudah menjadi pengalamannya bersama dengan Tuhan. Sesulit apapun, ia tetap berharap pada Tuhan di sepanjang umurnya. Itu yang kita dapati. Itu kita dapati hal ini. Sesulit apapun, ia tetap berharap pada Tuhan di sepanjang umurnya. Saudara, dosa Daud yang kita ingat adalah tentang dia berzina, ya, tentang dia selingkuh atau mengambil istri orang lain, yaitu Batseba. Kita tahu itu dosa Daud. Tetapi jangan lupa, Alkitab menyebutkan Daud itulah orang yang berkenan kepada Allah dan melakukan kehendak Allah di zamannya. Saudara bisa temukan itu dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 36. Di situ dikatakan, disaksikan bahwa Daud adalah orang yang berkenan pada Allah di zamannya. Di zamannya. Saudara kasih Tuhan, artinya apa di sini? Artinya bagaimana seorang dapat berkenan kepada Allah jika dia tidak menaruh pengharapannya kepada Allah.
Jelas kalau kita melihat track record dari kehidupan Daud, dia sungguh mengandalkan Tuhan. Ingat ketika dia melawan Goliat, seorang yang tinggi besar, yang lebih besar daripada dirinya, seorang yang lebih berpengalaman berperang daripada dirinya. Dia katakan, Goliat datang membawa pedang, tombak, dan lembing. Aku datang dengan membawa nama Tuhan. Saudara terkasih Tuhan, kalau kita melihat ketika dia mengejar Saul, dia punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Sedangkan Saul sudah membunuh dia. Daud punya kesempatan 2 kali, sudah depan mata, tinggal bunuh saja. Tapi Daud tidak lakukan, karena dia ingin berkenan kepada Tuhan. Dan seperti Mazmur 71 ini, dia sedang dikejar oleh anaknya sendiri, saudara. Bayangkan, Daud dengan besar hati, dengan rela hati, dia tinggalkan Yerusalem. Dia tinggalkan Yerusalem. Pada saat dia tinggalkan Yerusalem sampai di satu bukit, dikatakan di kitab Samuel, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Waktu di dalam perjalanannya, dia dikutuk orang, saudara. Seorang yang bernama Simei mengutuk dia. Tapi Daud berharap pada Tuhan. Dia katakan, mungkin Tuhan memperhatikan kesengsaraanku. Saudara lihat, Daud tidak hanya dalam kehidupan jayanya berharap pada Tuhan, tetapi ketika dia terpuruk dalam hidupnya, dia berharap kepada Tuhan. Saudara, bagaimana seorang dapat berkenan kepada Allah kalau kita tidak menaruh pengharapan kepada Allah? Daud mengharapkan Tuhan bukan periodik, bukan musiman, bukan temporal, tetapi dalam hidupnya, bahkan sepanjang hidupnya, dia terus berharap pada Tuhan. Ayat 9 ini menarik, saudara. Ayat 9 itu terkesan ada nada-nada ketakutan Daud pada masa tuanya. Ya, kita baca di ayat 9. Daud katakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Tadi saya katakan masa tua itu menakutkan bagi sebagian orang. Kesepian, sakit penyakit, ya, merasa diri begitu rentah, begitu tua, tidak bisa lakukan apapun. Apa yang bisa harapkan? Enggak bisa berharap pada diri sendiri, hanya bisa berharap pada orang. Seakan-akan itu yang dihadapi oleh Daud. Tidak, saudara. Justru ini adalah ungkapan pengharapannya di tengah kerentaan dan ketidakberdayaannya di masa tuanya. Dia tetap berharap pada Tuhan. Dia tetap berharap pada Tuhan. Jadi jelas, saudara, Daud dari sejak dalam kandungan sampai masa tuanya, dia tidak pernah melepaskan pengharapannya di hadapan Tuhan. Dia tetap bergantung pada Tuhan. Pengharapan yang ditawarkan dunia ini sementara, terbatas, bahkan begitu rapuh. Pengharapan yang begitu rapuh. Apakah kita masih terus mau mengharapkan kesementaraan dan kerapuhan yang seperti itu? Kita tidak bisa menjadikan Allah pengharapan kita secara periodik, atau ada masanya, ada waktunya. Hanya waktu kita dalam kekelaman, kesulitan, ketidakberdayaan, dalam ketiadaan, kita baru berharap kepada Allah. Akan tetapi waktu kita merasa kita jaya, kita kuat, kita punya kuasa, kita tidak pernah berharap pada Tuhan. Kita berharap pada diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan resources yang ada pada kita. Saudara, ingatlah apa yang disebut harapan yang baru akan menjadi harapan yang lalu. Setiap kali kita menyebut harapan yang baru akan menjadi harapan yang lalu. Harapan yang sejati itulah harapan yang selalu baru. Dan itu ada di dalam Tuhan. Bukan di dalam kesementaraan. Bukan di dalam kerapuhan. Itu akan berlalu. Suatu saat akan berlalu. Tetapi yang pasti, yang sejati itu ada di dalam Tuhan. Penulis Ibrani mengungkapkan satu pengharapan yang sangat jelas bagi kita. Dan secara pribadi sangat diberkati saya oleh ayat ini. Penulis Ibrani mengatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, menarik apa yang ditulis oleh Ibrani ini, penulis Ibrani. Dia
menggambarkan pengharapan itu seperti sau. Sau itu adalah jangkar kapal, ya, jangkar kapal. Kita tahu kalau kapal mau berlabuh, dia harus menurunkan jangkarnya. Ketika jangkarnya diturunkan, jangkar itu akan mengait sesuatu yang dapat dikait di dasar laut, seperti pasir atau batu karang. Itu ketika terkait kuat, maka nakoda kapal, kapten kapal akan merasa tenang. Ya, ketika jangkar itu sudah mengait kuat, tertambat kuat di dasar permukaan laut, maka kapal itu tidak akan mudah terbawa arus. Ketika ada ombak besar atau ada badai, tidak akan mudah terbawa, karena jangkar itu sudah tertambat di pasir di dasar laut. Demikian juga pengharapan orang percaya itu, ya, sau yang ditambatkan pada Kristus. Jangkar itu adalah jangkar yang ditambatkan pada Kristus. Dikatakan Kristus itu adalah imam besar. Kalau gambaran perjanjian lama, imam besar itu adalah seorang yang menjadi pengantara umat Allah kepada Allah. Itu imam, ya. Dikatakan Yesus itulah imam besar. Bahkan kita tahu Yesus bukan hanya sekedar imam, dia adalah domba Allah yang telah menebus dosa kita. Itulah yang menjadikan harapan kita menjadi kuat dan aman bagi jiwa kita. Itu menjadi kuat sebagai sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bahkan penulis Ibrani mengatakan imam besar Yesus Kristus itu, dia yang tahu kelemahan kita, bahkan turut merasakan kelemahan kita, sehingga dia menjadi aman bagi jiwa kita untuk melabuhkan atau kita menaruhkan pengharapan yang pasti itu. Pengharapan di dalam Kristus adalah pasti. Kita tidak mau gantikan dengan pengharapan yang lain, yakni pengharapan yang tidak dapat digeser dan terjamin sampai kekekalan. Itulah pengharapan di dalam Kristus. Harapan akan selalu menjadi baru jika harapan kita di dalam Kristus Yesus. Harapan akan selalu menjadi baru jika harapan kita ada di dalam Kristus Yesus. Di tahun baru ini, saudara, hari-hari mendatang mungkin kita akan menghadapi banyak ketidakpastian ke depan. Ya, ada kegentaran, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Bahkan hari depan itu seperti bayang-bayang gelap tanpa secercah cahaya. Saat seperti itu, ingatlah bagaimana kita melabuhkan dan kepada siapa kita tambatkan pengharapan kita. Itulah yang memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Mari kita menjalani kehidupan ini. Akan lebih indah ketika kita meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita dimampukan untuk menjalani setiap proses kehidupan dengan baik, sesuai dengan rencananya dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Tuhan adalah sumber dan tempat pengharapan kita. Dia akan memberikan yang terbaik pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu kami mau akui, seringkali kami lebih tertarik berharap pada hal-hal yang ada di depan mata kami, apa yang ada dalam diri kami. Sungguh jauh kadang kami berharap pada Tuhan. Itu kesekian kali kami baru berharap pada Tuhan. Kira pada siang hari ini, kebenaran firman ini kembali meneguhkan kami. Kami diingatkan kembali untuk terus berharap pada Tuhan. Bukan tentang apa yang kami harapkan, tetapi siapa kami berharap. Dan bukan tentang waktu yang sementara, yang sesaat saja. Tetapi kami mau senantiasa berharap pada Engkau. Sepanjang umur kami, baik dari kami kecil, muda, tua, sampai kami bertemu dengan Tuhan, biarlah Tuhan tetap menjadi pengharapan kami. Pengharapan yang tidak pernah bergeser dalam hidup kami. Pengharapan yang kokoh dalam hidup kami. Itulah yang menjadi sau yang kuat dan aman bagi jiwa kami. Biarlah Tuhan kami terus belajar berharap pada Tuhan. Sekalipun apa yang kami harapkan belum terjadi, kami masih terus menunggu. Berikan kami iman untuk menunggunya ya Tuhan. Berikan kami iman untuk menunggu akan jawaban-jawaban Tuhan ketika kami berharap pada Engkau. Berkati kami di tahun yang baru ini dengan pengharapan yang pasti, pengharapan yang baru dalam Kristus Yesus. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.